Nah, kalau kita sudah tahu itu, dia di halaman 113. Orang yang berkecukupan tidak boleh diberi zakat. Kata Nabi SAW, la hadla fiya li ghaniyin. Tidak ada satupun bagian zakat untuk orang yang berkecukupan. Kita tidak boleh kasih ke dia. Terus yang kedua, dia kalau dikasih nggak boleh terima. Ada yang nanya, Ustaz, jadi kalau dari ketentuan ini Bu fakir miskin, ini ketentuannya jelaskan tadi. Nah, ada sebagian punya anggapan gini, Ustaz, ini anak saya itu karena santri pondok dikasih zakat. Memang Syekh Ibnu Taimiyah itu pernah mengeluarkan fatwa, dan saya buat di website saya rumesa.com. Santri pondok itu bisa masuk fisabilillah nomor 7 itu. Makanya saya tulis jihad itu ya, bisa masuk karena menurut ilmu juga bagian dari jihad. Tapi beliau bikin catatan, dan ini catatan dari fatwa Komisi Saudi Arabia. Itu bikin catatan, di saat mereka butuh. Berarti kalau santrinya itu kaya, ya jangan terima. Nah, tadi yang saya sebut, dia sebetulnya di mana? Gak dimanfaatin. Berarti kasih ke yang lain yang lebih membutuhkan. Gak boleh dia manfaatin itu. Ya, ini sebagaimana sini tadi, la haqqa fiha lil ghaniyin. Nah, apa standarnya orang kaya tidak boleh mengambil kecukupan? Standarnya ia memiliki kecukupan ataukah tidak. Ya, jika ia memiliki harta yang mencukupi diri dan orang-orang yang ia tanggung, maka zakat untuk dirinya tidak halal. Namun jika seorang tidak memiliki kecukupan walaupun hartanya mencapai nisab, maka halal baginya untuk memperoleh zakat. Karena bisa jadi hartanya mencapai nisab, taruhlah yang saya sering sebut standar 7,2 juta itu Bu untuk simpanan. Tapi masalahnya dia tinggal di mana dulu? Ya, dia pakai harga perak sebagai standar 7,2 juta, tapi dia tinggal di daerah yang super mahal, yang itu nggak mungkin memenuhi kebutuhan dia. Si para ini pun nggak bisa itu tuntut itu. Maka bisa jadi hartanya mencapai nisab, tapi dia termasuk miskin. Oleh karena itu boleh jadi ada orang yang wajib menaikkan zakat karena hartanya telah mencapai nisab, betul. Tetapi dia sekaligus berhak menerima zakat. Dua sisi. Ini Bu, ini kasus di Gunung Kidul kayak gini Bu. Kalau kampung-kampung mereka selalu tanya nih, Pak Ustaz, mohon maaf, ini mereka salurkan zakat dalam fitrah biasanya, zakat fitrah. Terus setelah itu kami kumpulkan lagi, terus kami bagi rata lagi ke mereka. Mereka miskin lagi. Iya Pak Ustaz, ya sudah selesai. Dua sisi berarti. Tapi orang kaya nggak boleh ngambil, maka nggak boleh istilahnya sudah dibagi rata aja semuanya. Nggak bisa. Kayaknya nggak boleh terima. Ya, cuma yang miskin saya. Tapi ada yang keluarkan, terus dia menerima lagi. Ya, tapi jangan kembalinya sama lah. Dia keluarkan misalnya satu keluarga 10 kilo, ya dikembalikan 20 kilo, lebih daripada yang dia setor, sehingga dia merasa terbantu dengan zakat fitrah tadi. Nah, ini standar kecukupan saya lewati. Bolehkah beri zakat kepada penduduk miskin yang mampu mencari nafkah selama belum memenuhi kebutuhan, nggak masalah dikasih. Berapa kadar zakat yang diberikan? Nah, ini nih, ini sering ditanyakan juga. Terus kasih orang fakir miskin itu berapa? Dan di halaman 115, besar zakat yang diberikan kepada fakir dan miskin adalah sebesar kebutuhannya. Ini kebutuhannya berapa tadi? 1.000 rial ya? 10.000 rial ya? 10.000 rial. Maka kalau zakat bisa pakai 4.000 ke 10.000, kurang berapa? 6.000. Ini kan biasanya kita masuk tahun lah, taruh lagi dia. Atau kebutuhan dia 4.000 ke 10.000 kurang 6.000, kasih 6.000 rial untuk dia. Selesai. Itu namanya penuhi kebutuhan. Namun kita biasanya itu kalau mikir zakat, bukan kayak begitu mikirnya
Saya punya zakat 10 juta, saya cari pecahan 100.000. Bagi berapa orang itu? Hah? 100 orang itu ya? Cari 100 orang. Bu, kapan dia pernah kaya? Coba kalau mikirnya kayak tadi. Ini saya temukan satu orang miskin ya. Itu kebetulan dulu saya. Terus saya punya 10 juta. Sudah saya kasih dia. Ini untuk kamu. Terus ada lagi saudara yang lain bantu lagi kayak gitu lagi 10 juta lagi. Tuh. Bisa nggak besok dia jadi kaya, Bu? Bisa aja. Maka dikasih itu berdasarkan kebutuhan orang miskin. Maka bisa jadi ada yang memang kebutuhannya banyak dikasih lebih banyak, ada yang kebutuhannya biasa dikasih biasa. Sama dengan zakat fitrah. Kalau kita bahas zakat fitrah sama dengan ini, Bu. Misalnya satu kampung orang miskinnya ada 5, yang lainnya kaya semua. Zakat fitrah untuk 5 ini saja, yang nggak masalah. Ada takmir masjid bingung, saat ini sudah cukup ini. Kami mau sopir kemana lagi? Ini banyak orang miskinnya tadi sudah tertangani. Ya sudah, menurut mereka, kalau saya jadi takmirnya, saya balik lagi kasih ke miskin tadi, walaupun dapat 100 kilo pun nggak masalah. Kan urusan dia. Yang penting kan dia sudah makmur dengan beras tadi. Kalau fitrah, Bu, kenapa nanggung-nanggung? Biar teratasi itu kemiskinan dia. Cara pikirnya itu bukan mau bagi rata, bukan. Kalau ada yang bisa dibunuh di kampung itu saja. Nah, itu golongan fakir dan miskin. Selesai. Sekarang amil zakat. Nah, kita bahas yang ketiga, amil zakat. Amil zakat, tadi saya terjemahin nama, Bu, pekerja zakat. Namanya pekerja itu mau zakat, Bu. Dari terjemahan itu saja sebenarnya sudah dapat definisinya, Bu. Berarti harus kerja. Bukan hanya nongkrong di masjid. Bukan nunggu nanti ada yang datang terus Pak sini Pak Buya, terus doakan gitu. Ya, pun Pak Munsah, ya silakan pulang. Kayak gini juga Mas saya bisa. Ada ceritakan sama yang kami ambil ini, yang mereka angkat dirinya ambil. Pak Ustaz itu doanya bagaimana? Selama ini orang bayar zakat ke saya, itu saya nggak pakai doa ya. Cuma nggak ada bacaan langsung gitu, nggak ada. Jadi ya buat zakat fitrah sudah, benar dicatat. Nah, sudah selesai, pulang aja. Ya mau doakan doa umat ya sudah selesai gitu, nggak ada doa tertentu. Ada takmir mesti mikir doa khusus lagi itu untuk itu. Baik, sekarang apakah takmir ini masuk dalam istilah amil? Coba kita lihat. Amil zakat tidak disyaratkan bahwa harus miskin, tidak. Karena amil zakat itu mendapat bagian dari zakat karena pekerjaannya. Berarti dia pekerja zakat. Ya dia itu pekerja zakat, Bu. Nabi SAW katakan gini, tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi 5 orang. 1, orang yang berperang di jalan Allah, tadi yang bisa menilai, nomor 7. Yang kedua, amil zakat. Yang orang kaya ada, Bu. Artinya dia berkecukupan juga. Terus yang ketiga, orang yang terlilit utang. Karena mungkin dia kaya tapi dia mengurus utang orang lain, bisa jadi. Terus yang keempat, seorang yang memilikinya dengan hartanya, kasusnya dengan perbudakan. Atau orang yang memiliki tetangga yang miskin, kemudian orang miskin tersebut diberi zakat. Tetangganya ini kaya, orang miskin ini kasih sesuatu dari harta zakat tadi ke orang kaya tadi, misalnya kasih hadiah. Orang miskin ini dapat zakat, tapi dia kasih hadiah sesuatu ke orang kaya dari harta zakat ini. Berarti itu juga masih boleh, karena itu sudah jadi milik orang miskin ini. Nah sekarang kita lihat siapakah amil zakat. Lihat di halaman 117. Said Sabiq mengatakan amil zakat adalah orang yang diangkat oleh penguasa atau wakil penguasa untuk bekerja mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya. Termasuk amil zakat adalah orang yang bertugas menjaga harta zakat, menggembala hewan ternak zakatnya, karena ada zakat berupa hewan ternak. Ada zakat berupa hewan ternak. Unta kalau sudah sampai 5 itu zakatnya dengan kambing. Kan kambingnya mesti dijaga oleh amil zakat ini. Dan juga juru tulis yang bekerja di kantor amil zakat tadi, maka mereka digolongkan sebagai amil. Berarti di sini ada 2 kesimpulan di sini dikasihnya.
dari KSC Sabik, ada Adi Yusuf Al-Azazi, ada Syekh Muhammad Al-Utsaimin. Ya. Kesimpulannya berdasarkan paparan di atas, kita di halaman 118, syarat agar bisa disebut amil zakat adalah diangkat dan diberi otoritas oleh penguasa muslim untuk mengambil zakat dan mendistribusikannya. Dengan demikian, panitia-panitia zakat yang ada di berbagai masjid serta orang-orang yang mengangkat dirinya sendiri sebagai amil, bukanlah amil zakat secara syar'i. Hal ini sesuai dengan istilah amil karena disebut amil artinya pekerja yang dipekerjakan oleh pihak tertentu. Berarti syarat pokoknya dua, Bu. Pertama, ada SK. Gampang sekali. Ada SK. Di negeri kita sudah ada Badan Zakat Nasional. Berarti SK dari Basnas. Nah, Basnas sudah bawa pemerintah. Terus yang kedua, bekerja ngurus zakat, bekerja mengurus zakat. Bekerja mengurus zakat. Jadi kalau dulu itu lebih punya kuasa lagi, Bu. Kalian akan nggak mau bayar zakat, bisa bawa polisi, Bu, nangkap. Kalau di Saudi otoritasnya lebih kuat, Bu. Kalau Indonesia, ya mumpung ada yang mau bayar, ya alhamdulillah, nggak bayar ya sudah. Nggak mungkin lapor-lapor, Bu. Kalau Saudi masih punya kuasa, Bu. Kalau di Saudi nggak bayar zakat, wah tinggal panggil aja. Ini dia nggak mau ditutup tokonya aja, tutup tokonya aja, karena nggak mau bayar zakat. Bisa. Ya, minimal tadi ada penunjukan, ada SK-nya, terus yang kedua itu bekerja. Nah, terus berapa besar zakatnya? Ia diberikan, ada kata Syekh Muhammad halaman 119, ia diberikan sebagaimana upah hasil kerja kerasnya. Minimal UMR Jogja itu berapa? UMR Jogja berapa? Sudah 2 juta belum? Hah? 1/9. Nah, sedikit di bawah 2 sedikit. Misalnya pakai standar ini, standar orang kerja. Jadi bukan standar besarnya zakat yang masuk. Saya belum lihat regulasinya nih, yang ambil zakat dapat berapa ya? Setahu saya itu hitungannya 1/8. Karena kan yang terima 80 kan, maka ambil dapat 1/8. Saya belum lihat regulasi ini. Kalau pakai hitungan kayak gini, pakai persen dan 1/8, Bu, itu besar banget. Coba kalau zakat yang masuk 80 juta, 1/8-nya berapa? 10 juta, 8 miliar, 1/8-nya berapa? 1 miliar dong. Si Amil pakai mobil Alphard datang gitu, terus datang bawa bantuan ke miskin-miskin. Miskin lihat, waduh ini Amil ini kaya sekali ini. Betul tadi saya bilang tadi awal itu fakir miskin lagi butuh, Bu. Jadi skala prioritas tuh ayat sebutkan fakir miskin lebih dulu karena fakir miskin lebih butuh. Maka Amil itu dapat upah sebagaimana orang kerja. Jadi kalau dia ambil istrinya sudah upah ini kerja berapa tuh? Kalau dia jadi sekretaris dia normalnya berapa gitu upah dia ya. Bisa diambil dari zakat. Berarti balik tadi, Bu, takmir masjid, pengurus zakat di masjid, masuk ambil zakat atau tidak? Masuk atau tidak, Bu? Itu hanya relawan-relawan saja. Seikhlasnya. Saya ibu takmir saya bilang sudah Pak, seikhlasnya saja. Ya kalau ada yang kasih kamu kopi, ya alhamdulillah gitu, Pak. Ada yang kasih kamu uang transport karena mikul beras bagi-bagi, alhamdulillah. Kalau nggak dikasih ya sudah namanya relawan. Nah itu biar menghibur mereka itu. Karena selama ini mereka tahunya main potong aja. Ini fitrahnya ini sudah kami ambil ini ya, ambil mereka bilang kami ambil ini, ambil dari situ tuh. Ini dapat sekian kilo. Ketika saya bawa pemahaman kayak gini, saya bilang enggak kayak gitu. Itu relawan aja. Terus upah kami gimana? Ya cari sendiri kayak. Mungkin ada keputusan dari takmir kebijaksanaannya, dari jamaah itu kumpulkan untuk tiap kali dikasih uang apa gitu. Yang penting bukan uang rokok lah. Ya uang ya karena kerja gitu sudah mikul sudah cari orang miskin bagi-bagi. Ya seperti kasih uang sedikit 20.000 atau 50.000 sudah cukup. Itu aja, nggak main motong dari zakat.
Terus kita lihat yang keempat. Siapa yang keempat ini? Mu'allafatu qulubuhum, orang yang ingin dilembutkan hatinya. Para ulama di sini sebutkan ada berapa golongan di sini. Bisa jadi golongan ini ada muslim, ada yang mu'allaf itu dari golongan muslimnya, ada dari golongan non muslimnya. Contoh dari golongan muslim, satu, orang yang lemah imannya, ia diberi zakat untuk menguatkan imannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan termasuk golongan mu'allafatul qulub adalah orang yang diharapkan ketika diberikan zakat imannya akan semakin kuat. Seperti orang yang sering meremehkan sholat, dia dikasih zakat, terus dipanggil, ayo Pak ke masjid yuk. Lalai menunaikan zakat atau lalai melaksanakan kewajiban haji dan puasa, tujuannya itu dia diberi supaya dia sadar agama karena imannya masih lemah. Nah ini bisa prioritas bu, ibu punya saudara-saudara kayak gini, kasih aja. Aduh saat ini saudara saya ini malas-malas semua nih ya, puasa itu cuma pakai 5 hari awal dan penutup 5 hari bu. Tahu puasa kayak gitu bu? Boleh cerita ke saya puasa kayak gitu 5 hari awal, 7 hari awal, 7 hari akhir sudah penutupan aja, tengah-tengah kosong ya. Orang-orang yang kayak gini bisa masuk istilah mu'allaf. Satu. Terus yang kedua, ada pemimpin di kaumnya lantas masuk Islam, dia diberi zakat, sekarang sudah Islam ya, dia diberi zakat untuk menarik yang belum masuk Islam supaya masuk Islam. Karena masalahnya dia ini tokoh, jadi bisa menarik yang lainnya lagi untuk masuk Islam. Terus contoh dari kalangan kafir, berarti masih non muslim ini. Satu, orang kafir yang sedang tertarik pada Islam, ia diberi zakat supaya condong untuk masuk Islam. Tinggal sedikit lagi, jadi ternyata ibu ini sudah belajar pakai jilbab. Islam. Saya pernah di jamaah saya waktu kajian malam Kamis itu, ketika dia masuk Islam, saya diceritain, oh Ustaz, ibu itu biasa ikut kajian jenengan malam Kamis. Hah? Non muslim? Iya Ustaz, dia datang dengan jamaah pakai jilbab dia. Beberapa waktu kemudian saya tahu dapat berita, Ustaz itu jamaahnya sudah masuk Islam. Alhamdulillah. Saya nggak tahu sama sekali. Kalau yang ada itu muslim satu. Dan itu tokoh penting juga di masyarakat. Ibu-ibu. Suaminya apa? Dia sendiri aja masuk Islam. Terus ini bisa dia tertarik pada Islam, dia dirayu dengan zakat tadi. Yang kedua, orang kafir yang ditakutkan akan bahayanya, dia bisa bikin masalah nih. Dia diberikan zakat agar menahan dirinya supaya tidak mengganggu kaum muslimin. Ada preman kampung, dia non, dan kalau dikasih zakat, diam aman nih. Bahkan dia bisa tertarik untuk masuk Islam, bisa dirayu dengan zakat, masuk mu'allafatul qulub. Oleh sebab itu, orang yang sudah lama masuk Islam dan sudah bagus keislamannya tidak tepat diberikan zakat. Sudah berapa tahun untuk masuk Islam? 20 tahun. Sudah kokoh banget bu. Itu gak usah masukin data mu'allaf lagi. Artinya takmir itu ubah data juga. Ini sudah lama. Maka mungkin dia orang kaya bu. Dia ngapain? Dia imannya lebih kokoh, bahkan mungkin lebih kokoh dia daripada muslim-muslim yang lainnya itu. Yang gak usah dia dipikirkan zakat. Masih banyak yang lebih butuh. Dia prioritas nomor 1, nomor 2 tadi. Terus golongan kelima, pembebasan budak. Ini gak usah dibahas. Golongan ke-6, ini aja yang terletak ini, banyak yang terletak ini. Yang termasuk dalam golongan ini adalah satu, orang yang terlilit utang demi kemaslahatan dirinya, untuk dirinya berarti yang untuk pribadi bu. Namun ada beberapa syarat. Satu, yang berhutang muslim. Berarti untuk yang ghaib ini di nomor 6 ini syaratnya dia muslim. Yang kedua, bukan termasuk alul bait, keturunan Nabi. Kalau dia nggak keturunan Nabi nggak boleh dia dapat zakat. Terus yang ketiga, bukan orang yang bersengaja berutang untuk mendapatkan zakat. Saya utang aja lah, biar besok nanti dapat zakat, nggak boleh. Yang keempat, orang yang berutang bukan dalam rangka maksiat.
Jadi dia bukan berutang itu untuk minum miras, bukan untuk berjudi. Kalau zaman sekarang apa judi online, slot, bukan untuk berzina, kecuali jika dia bertobat. Sekarang sudah bertobat, tapi punya masa lalu gara-gara itu. Harus bertobat dengan tobat yang nasuh, yang benar. Terus yang kelima, utang tersebut mesti segera dilunasi, bukan utang yang masih tertunda. Karena utang kan masih bisa tertunda beberapa tahun dibayar. Jika utang tersebut mesti dilunasi pada tahun ini juga, sudah dikejar bisi terus bu, diancam-ancam dia. Maka kalau masih demikian berhak diberikan zakat. Terus yang keenam lagi, bukan orang yang masih memiliki harta simpanan untuk melunasi utangnya. Berarti kalau punya aset, apa bu? Kalau punya aset, asetnya dipakai dulu untuk bayar utang. Nah, karena ada yang nggak mau jual asetnya bu, utangnya masih banyak, tapi asetnya juga banyak. Maka jangan dianggap dia sebagai gharim. Terus golongan yang kedua, orang yang terlilit utang untuk memperbaiki hubungan orang lain. Artinya dia berutang untuk kepentingan, bukan untuk kepentingan dirinya. Nabi SAW katakan, innal mas'alata la tahillu illa li salasatin. Sesungguhnya minta-minta itu tidak halal kecuali bagi 3 orang, yaitu laki-laki yang mempunyai tanggungan bagi kaumnya. Nah, jadi dia berutang atas nama orang lain, ya, untuk orang lain. Lalu dia meminta-minta hingga dia dapat menyelesaikan tanggungannya. Setelah itu dia berhenti untuk meminta-minta. Terus yang ketiga, orang yang berutang karena sebab dhamin, dia penanggung jaminan utang orang lain. Jadi temannya yang utang, dia jadi penjamin. Atau mertuanya yang utang, anak mantunya yang jamin. Atau kalau zaman sekarang itu bu, sertifikatnya yang dipinjam, orang lain yang utang tuh. Saya punya sertifikat itu dong. Tapi saya bayar bukannya sampai lunas. Banyak kasus kayak gini bu. Orang yang berutang sebagai nomi, dia dijamin bu, karena itu barang dia. Kalau itu nggak lunas, dia dicari. Namun disyaratkan bahwa orang yang berutang dan yang dijamin utangnya sama-sama orang yang sulit dalam melunasi utang. Contoh penyaluran zakat pada orang yang berutang disampaikan oleh Syekh Muhammad selesaikan sebagai berikut. Jika seorang memiliki utang 10.000 real, gaji bulanannya hanya 2.000 real, dan kebutuhannya dalam sebulan juga 2.000 real, ya habis. Apakah orang seperti ini diberikan zakat? Jawabnya iya, karena pada saat ini dia termasuk orang yang butuh karena terlilit utang. Dia diberikan zakat bukan untuk memenuhi kebutuhan bulanannya, karena gajinya sudah mencukupi. Tetapi dia diberikan zakat untuk melunasi utangnya karena dari sisi ini ia dianggap apa? Fakir. Terus yang ketujuh, golongan yang ketujuh, golongan di jalan Allah atau fisabilillah. Fisabilillah ini untuk 2 saja. Yang pertama, berperang di jalan Allah. Yang kedua, untuk kemaslahatan perang. Atau menurut fatwa belakangan lagi, yang ketiga, untuk jihad dengan ilmu. Saat yang jihad dengan ilmu ini butuh, berarti untuk pengajarnya, untuk orang yang belajarnya, santrinya berarti. Ini sebagaimana fatwa dari Syekh Ibnu. Nah, berperang jalan Allah. Menurut mayoritas ulama dalam hal ini tidak dipersyaratkan bahwa penerima zakat mesti orang miskin, enggak. Orang yang kaya pun bisa diberi zakat dalam hal ini. Ada yang tanya ke saya, gimana untuk Palestina? Ya kalau memang lagi perang ya boleh disalurin ke situ. Terus, untuk kemaslahatan perang seperti untuk pembangunan benteng pertahanan, penyediaan kendaraan perang, penyediaan persenjataan, pemberian upah pada mata-mata, baik muslim maupun kafir mata-matanya yang bertugas untuk mata-matai musuh, maka boleh zakat juga untuk itu. Nah, kadang ada yang mengatakan naik haji itu bisa bila untuk ini, kasus zakat ini. Maka ada yang bertanya, apakah zakat boleh disalurkan untuk orang yang berniat haji, baru niat, duit belum ada, baru niat. Ada beberapa pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama menyatakan boleh disalurkan untuk haji dan umroh karena termasuk fisabilillah. Demikian pendapat ulama mazhab Hambali. Sebagian lain mengatakan bahwa boleh disalurkan pula untuk haji dan umroh yang sunnah,
Adapun mayoritas ulama mazhab menyatakan tidak boleh karena tidak ada kewajiban haji bagi orang fakir. Maka baiknya tidak diambil dari harta zakat. Terus golongan ke-8 ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini kita sudah jalan temuin Bu, kayak gini Bu. Banyak bocor tengah jalan gitu. Caranya gimana ya? Tinggal ditelepon aja. Atau ada nomor kontak kayak di pinggir jalan tol gitu. Ini jalannya tinggal diderek aja selesai. Kalau jalan dulu ya dengan unta terputus perjalanan, bekal habis, uang nggak ada, ya sudah nggak bisa pulang-pulang. Nggak bisa pulang-pulang. Maka yang kalau ke-8 ini jalan kita ketemui. Ya, yang dimaksud sini adalah orang asing yang tidak dapat kembali ke negerinya. Ia diberi zakat agar ia dapat melanjutkan perjalanan ke negerinya. Ibnu Sabil diberi zakat bila memenuhi syarat: 1, muslim dan bukan termasuk alul bait, yaitu keluarga Nabi. Yang kedua, tidak memiliki harta pada saat itu. Walaupun nanti pulang kampung dia sudah sampai kaya Bu. Ya. Terus yang ketiga, safar yang dilakukan bukan safar maksiat. Terus bagaimana memberi zakat untuk kepentingan sosial dan kepada Pak Kiai atau guru ngaji? Para fuqaha berpendapat bahwa tidak boleh menyerahkan zakat untuk kepentingan sosial, misalnya pembangunan jalan dan masjid, nggak boleh. Alasannya sarana-sarana tadi bukan milik individual. Ingat Bu, zakat itu milik individual tadi Bu, 8 golongan itu langsung kasih ke orangnya. Maka kalau kasih ke masjid nggak bisa, itu bukan individual Bu. Sama mau kasih ke pondok pesantren, bukan individual juga, kecuali kasih ke pondok, ini bilang, ini untuk santri. Bukan untuk pondok. Ini untuk santri. Misalnya kalau fitrah tadi, fitrah bukan untuk kepentingan pondok, zakat fitrah. Ya maka harus ada santrinya. Santrinya terima. Saya kira kritik sebagai pondok gitu, minta fitrah, terus santrinya nggak ada. Saya bilang, santrinya bukannya mudik semua, mau kasih ke siapa? Semua pada mudik kok. Mau kasih ke siapa? Nah, saya bilang, itu cari perwakilan lah. Yang miskin itu datangnya, santri yang miskin datang, terima itu. Dia kan serahkan ke pondoknya, kan itu bukan individu. Sama dengan masjid Bu. Terus, Syekh Musaimin katakan, tidak boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid. Satu, nggak boleh. Yang kedua, pembangunan sekolah atau madrasah. Jadi kalau ada yang buat poster atau flyer bilang silakan salurkan zakat Anda untuk pembangunan sekolah ini, ngapain? Dia masuk 8 golongan Bu. Untuk perbaikan jalan, ya bisa juga. Penyaluran zakat hanya khusus untuk 8 golongan sebagaimana diterangkan dalam ayat, dan ayat tersebut ditutup fardhatan minallah, Allahu alimun hakim. Ini sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah. Allah sudah tetapin 8 golongan. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Terus tidak boleh pula menyerahkan zakat kepada Pak Kiai atau guru ngaji. Kenapa? Ya, kecuali mereka masuk 8 golongan. Karena ada Pak Kiainya yang kaya Bu, istrinya 4. Saya ngomong tenanan nih. Ada zakat ini disalurkan ke Pak Kiai ini, istrinya 4 Bu. Masyarakat gak dikasih, jadi ngumpul semua di Pak Kiai. Yang miskin tetap miskin, bahkan yang miskin serahkan ke Pak Kiai juga. Nanti apa kayak gini? Pak Kiai sama keluarganya udah berat kalau dia kaya lah. Dia lah sendiri kan masih bisa lah. Guru ngaji juga demikian kan, kecuali guru ngaji nggak pernah digaji. Dan guru TPA itu yang di waktu selain dia ngajar, dia kerja-kerjanya cuma nambah pas-pasan aja. Terus anak-anak ngaji ke dia nggak ada yang ngatur. Ya sudah, guru ngaji, guru TPA kayak gini kasih itu zakat nggak apa-apa. Dia masih boleh pakai miskin. Dia kerja aja belum mencukupi. Dia kerja aja belum mencukupi. Sama santri juga di sini. Santri jika memang dia itu fakir miskin dikasih. Kayak tadi saya sebut, kalau fakir miskin, kalau dia bukan fakir miskin, santri mana dia ngapain dikasih? Walaupun dia itu belajar, walaupun dia itu jihad dengan ilmu. Terus menyerahkan zakat kepada orang muslim yang bermaksiat dan alul bid'ah. Gimana ini kalau untuk zakat untuk muslim tapi yang maksiat?
Orang yang menyandarkan diri pada Islam terbagi menjadi beberapa golongan. Satu, muslim yang taat dan menjalankan syariat Islam. Ini tidak ditentukan lagi bahwa golongan inilah yang pantas diberi zakat. Berarti ini prioritas. Cari untuk zakat itu muslim-muslim yang baik, dia itu kerja, tapi penghasilannya kurang, dia rajin ke masjid, keluarganya juga rajin ngaji, gitu. Terus yang kedua, ada termasuk ahli bid'ah, dan bid'ahnya adalah bid'ah yang menyebabkan kekafiran. Orang seperti ini tidak boleh diberi zakat. Contoh bid'ahnya orang yang mengakui ada Nabi ke-26. Kafir nggak bu? Kafir, ya ngapain nggak kasih zakat ke dia? Terus yang ketiga, ada ahli bid'ah yang kebid'ahannya tidak menyebabkan kekafiran, dan ada juga ahli maksiat. Jika diketahui dengan sangkaan kuat bahwa ia akan menggunakan zakatnya untuk maksiat, maka tidak boleh memberikan zakat pada orang semacam itu. Berarti kalau tidak untuk kegiatan maksiatnya, maka boleh saja kasih ke dia. Ibnu Taimiyah katakan, sudah seharusnya setiap orang memperhatikan orang-orang yang berhak mendapatkan zakat dari kalangan fakir, dari miskin, orang yang rentan, dan golongan lainnya. Seharusnya yang dipilih untuk mendapatkan zakat adalah orang yang berpegang teguh dengan syariat. Jika pada diri seorang tampak kebid'ahan atau kefasikan, ia pantas untuk diboikot dan mendapatkan hukuman lainnya. Namun ini kalau bahas bid'ah ini bukan bid'ah yang ringan-ringan, ini bid'ah yang berat-berat sampai bisa dikatakan fasik, bisa dikatakan kafir. Ia sudah pantas dimintai bertobat. Bagaimana mungkin ia ditolong dalam berbuat maksiat? Terus kita lihat lagi, bagaimana jika suami memberikan zakat kepada istrinya? Suami bilang, ini fitrah dari saya untukmu. Boleh bu? Jawabannya tidak boleh. Suami tidak boleh memberikan zakat kepada istri. Sepakat ulama. Dan ibu gak boleh mau dalam hal ini. Gak boleh mau. Karena nanti dia mungkin bisa jadi nafkah, terus nanti dia kalau kasih zakat tadi, dia nanti potong nafkah ibu. Mereka sudah kasih kok. Itu kerugiannya di sini. Jadi secara ijma kesepakatan ulama tidak boleh. Sekarang kebalikannya, istri memberikan zakat kepada suami. Jawabannya apa bu? Boleh. Kenapa? Istri nggak wajib nafkahi suami. Ada di sini sudah ada isyarat tuh, ada istri yang kaya suaminya kere bu. Karena zakat. Ada suami yang pas-pasan. Ini terjadi pada istri di halaman 127 ini, pada istrinya Ibnu Mas'ud yang bernama Zainab. Ketika istrinya itu masuk ini, dengar dari Nabi SAW banyak wanita itu yang masuk neraka, kemudian Nabi suruh sedekah. Wow, pulang kemudian dia cari mana itu perhiasan-perhiasannya, dia mau keluarin zakat. Dia mau keluarin sedekahnya. Kemudian ketika mau keluarin, ya, dicegat sama suaminya. Kamu mau kemana? Saya mau salurkan zakat ini. Zakatmu itu lebih berat ke saya kamu kasih daripada ke orang lain. Bingung lagi dia. Coba kita tanyakan pada Rasul. Ya, Rasul tadi siapa yang datang? Namanya Zainab. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW dikasih pertanyaan, dia boleh nggak kasih zakat pada suaminya? Rasulullah SAW katakan, bilang boleh. Maka di sini berarti menunjukkan pemberian zakat kepada orang yang tidak kita tanggung nafkahnya masih dibolehkan. Berarti yang nggak boleh kasih zakat ke ayah, ke ibu nggak boleh, ke kakek, ke nenek nggak boleh, ke anak-anak nggak boleh, suami ke istri nggak boleh, ya tak? Namun istri ke suami boleh. Kita kasih ke saudara-saudara kita boleh, karena bukan tanggung nafkah. Kita kasih ke mama, ke bibi, ke sepupu, ke sedulur yang lainnya, kerabat yang lainnya boleh, selama bukan tanggungan nafkah. Itu diterangkan di halaman 128 dan 129. Namun jika itu benar-benar masuk 8 golongan bu, dan termasuk 8 golongan tadi, itu diantaranya sedulur kita, keluarga kita bu, lebih didahulukan. Lihat tadi saya di halaman 129. Inna shadaqata 'alal miskin shadaqatun. Sedekah kepada orang miskin pahalanya 1 sedekah. Wa 'ala dzirrahimi isnatani shadaqatun wasilatun. Dan sedekah kepada orang yang masih punya hubungan kerabat pahalanya 2. Pertama pahala sedekah, dan yang kedua apa bu? Silaturahim. Selesai.
untuk penerima zakat. Dari 8 hal tadi, Bu, pertanyaan selanjutnya, apakah menyalurkan zakat mesti lewat amil? Mesti lewat amil, Bu? Kelemahannya kalau lewat badan zakat itu adalah ibu nggak bisa kasih kepada kerabat, karena nggak bisa, itu haknya amil, nanti dia sebarin. Itu kelemahannya. Maka kalau ibu ada keluarga dekat, ya coba dahulukan itu. Kalau tidak ada, ya bisa lewat ya Basnas atau lembaga-lembaga tertentu. Ada dengan instalasi, saya sudah dengan UPZ. Nah, dan Solihin di tempat kami sudah jadi UPZ, tadi ada apa jadwal sholat yang dibagiin, ada info UPZ-nya di bawah, dan situ sudah ada SK-nya juga. Baru-baru ini sebelum Ramadan sudah dapat izin resmi, itu bisa disalurkan juga. Nah, itu kelemahannya kalau lewat amil zakat. Nah, seharusnya yang jadi koleksian di Basnas itu harusnya yang kita tunaikan kepada saudara atau kepada keluarga kita, harusnya Basnas nyatat juga sehingga bisa nagih. Kenapa lewat Basnas ini, Bu? Kalau lewat lembaga zakat itu keunggulannya adalah zakat itu tercatat. Kemudian diharapkan kalau ibu itu punya kewajiban pajak, mudah-mudahan kepotong dengan zakat tadi sehingga tidak bayar dapur. Saya belum lihat regulasi ini, tapi setahu saya ini baru harapan. Saya belum tahu ada regulasinya, pajak sudah dipotong dengan zakat atau belum. Tapi diharapkan seperti itu, sehingga kaum muslimin itu nggak akan ada double, Bu. Pajak iya, zakat juga iya, kasihan. Jadi kalau itu belum keluar regulasi, ya terpaksa ibu bayar 2 kali, ya pajak dia bayar, zakat ya bayar lagi sendiri. Nah, diharapkan dengan adanya pencatatan itu, karena kalau lewat UPZ itu, Bu, atau lewat pengumpul zakat yang resmi dari Basnas itu, dia bernama ibu terdata, dan nanti ibu dapat NPWZ namanya, NPWZ kayak di pajak itu kan NPWP. Nah, terus setelah itu terdata. Nah, kalau dari pihak Basnas misalnya mungkin masalah pajak dengan zakat ini, nah, ibu sudah punya dokumen, saya sudah bayar zakat. Tinggal nanti nomor KTP ibu dimasukin saja, ibu sudah ada NPWZ-nya, sehingga mereka tahu, oh ibu ini sudah bayar zakat dengan lembaga ini. Itu terdata. Nah, seharusnya yang dilakukan oleh Basnas adalah, saya pernah beri masukan juga ke beberapa, kebetulan ada dosen saya itu yang memang orang-orang penting di Basnas. Yang saya beri masukan pertama, orang itu kadang lebih percaya kasih zakat ke ustaz, ke kiai daripada ke lembaga zakat. Dia lebih percaya pada sosok gitu. Ini tokoh, ini sudah, saya nitip zakat kepada ustaz, nanti tolong ini salurkan ya. Orang lebih percaya seperti itu. Kalau saya bilang, ya buat ustaznya dikasih jadi amil zakat aja. Atau izinnya jangan dipersulit. Ya kalau dia mau ngurus jadi amil zakat, itu biar Basnas satu keluarin SK. Kan selesai. Orang itu lebih percaya ke sosok ini daripada kepada lembaga, Pak. Kan ini juga nanti salurkan, ada pencatatan lagi. Tinggal dari pihak Basnas nanti tinggal catat. Oh, ini pengeluarannya jadi. Nah, terus yang kedua tadi, artinya dari jaringan-jaringan ini, ya, dari ibu-ibu yang mau keluarkan untuk kerabat, nah itu harusnya sudah ada pencatatan juga. Artinya tinggal lapor ke Basnas, saya sudah ini bukti saya salurkan ke keluarga saya itu ini. Saya kasih dia 2 juta rupiah dari zakat saya. Tolong pihak Basnas catatkan nih. Ya, ini tolong dicatat. Ini dari harta saya nih. Nah, itu harusnya sudah bisa seperti itu. Nah, kemudian lewat lembaga zakat lagi, itu lebih diperketat lagi. Kenapa saya saranin ibu-ibu lewat lembaga zakat? Dikarenakan setiap untuk penyaluran itu yang menerima harus serahkan KTP juga sama kartu keluarga. Minimal kartu keluarganya. Kartu keluarganya dicatat oleh lembaga zakat tadi, kemudian baru nanti dikasih ke mereka. Nah, nanti data-data mereka ini jadi data di Basnas. Oh, mereka ini berhak untuk menerima zakat karena sudah diperiksa oleh UPZ ini, oleh lembaga zakat ini. Nah, seperti itu seputar untuk lembaga zakat tadi. Baik, saya ada tambahan waktu 15 menit. Silakan untuk lihat sisa pembahasan. Saya bahas zakat barang dagangan dulu.
Mungkin yang ini ada yang nanya dulu, penerima zakat silakan. Nah, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya susah nggak orangnya? Susah. Kalau susah diikhlasin aja utangnya. Oke, nggak boleh, nggak boleh. Zakat itu bagus ya Pak. Ada, Bu, zakat itu nih. Ada orang yang berhutang pada ibu, ibu punya hutang dia. Misalnya ada 2 juta, dan ibu punya zakat 2 juta kan? Ibu harus serahkan zakat ini. Bu, ini zakat untuk ibu. Tadi berapa? 2 juta. Baru setelah sudah diserahkan baru diminta lagi. Utangnya kemarin sini bayar. Nah, nggak boleh gini. Utang kemarin, saya mau keluarin zakat juga 2 juta, kosong ya? Gak bisa. Kenapa Bu? Kalau ibu kasih ke dia 2 juta, belum tentu dia kembalikan utang ke ibu 2 juta juga. Dia bilang, maaf Bu, mohon maaf sekali. Ini saya sudah ditagih 1 juta Bu di sana Bu ya. Untuk ibu 500 aja ya. Nah, dikasih 500. Terus 500 untuk saya ya, mohon maaf ya, saya bisa dibayar lagi. Nah itu baru boleh. Harus kita terima, karena dari medali kita katakan tuh suatu bidangnya ini. Ambil dari orang kaya, fatulatu ala fuqarain, kembalikan kepada orang miskin. Kembalikan lagi. Kalau kita mau serahkan zakat, apakah harus ngomong? Gak perlu. Cukup niat kita. Kadang-kadang kalau kita kasih tahu dia tersinggung. Kamu anggap saya miskin apa ya? Padahal dia tahu susah kok. Dia sekolah anaknya terbayarkan. Ya. Maka ibu kan nggak perlu ngomong. Sudah, ini nanti untuk anaknya untuk lebaran besok. Sudah Bu, selesai zakat itu. Nah, kedua tadi ya, terus. Apakah boleh mengikhlaskan sebagian zakat untuk mengalokasikan sebagian untuk Palestina termasuk asraf nomor 7? Bisa jadi nomor 7 tadi Bu. Oke, bisa jadi juga masuk fakir miskin. Nah, kalau peruntukannya begitu. Terus apanya? Artinya kalau tidak ada ini Bu, cuma dapat fakir miskin itu kan enggak. Gitu. Terus yang kedua, misalnya di suatu tempat itu ternyata nggak ada fakir miskin, tapi ada ambil zakat, kemudian ada mu'alaf yang tadi yang bakal kita kasih zakat. Untuk penghitungan atau presentasinya gimana? Ini ambilnya siapa Bu? Lembaga resmi? Bukan, yang misalnya pembentukan dari takmir masjid. Enggak usah itu lah. Kumpulan orang-orang kaya yang menjadi panitia, atau mu'alaf mungkin sebagai contoh mu'alaf. Bisa kalau mu'alafnya susah nggak? Masih perlu dibujuk nggak? Penghitungannya di mana Ustaz? Untuk pemberian zakatnya? Kalau fakir miskin sesuai kebutuhan. Ambil zakat upah kerja. Ya, zakat. Mu'alaf juga sesuai kebutuhan. Pembebasan budak ini sesuai kebutuhan. Gharib kebutuhan hutangnya. Fisabilillah kebutuhan juga. Itu satu kebutuhan. Berarti yang upah kerja cuma kerja. Ya, terima kasih. Gitu. Tapi yang tadi takmir masjid nggak masuk Bu. Bukan istilah ambil zakat. Ambil zakat harus lembaga resmi, punya otoritas, punya SK, plus dia benar-benar kerja. Gitu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di desa saya, kebetulan saya bayarkan di desa asal. Sekitar itu banyak miskin. Kita bayarnya kita susun sendiri berdasarkan kebutuhan keluarga mereka. Misalnya yang anaknya 10 dengan anaknya yang 2 kita bedakan. Itu fenomenanya kalau mendengar ini kok itu segini ini segini protes. Biarin aja memang orang sudah protes loh. Nggak dikasih yang protes, dapat sedikit yang protes, dapat banyak juga protes Bu. Jadi
Sudah kebiasaannya ibu sudah tepat bu. Ibu tanyakan lihat, ini nabung orang 3, ini nabung orang 10, ya beda ya bu. Iya, itu banyak yang protes tentang. Ya biarin aja, bilang hak saya, gitu aja. Bahkan mungkin kalau itu memang saudara ibu, ibu kasih lebih besar lagi, terserah ibu. Nah, kita apa lagi lagi. Itu kebijaksanaan ibu Pak. Bolehkah pengantar TPA diberi zakat fitrah dari masjid? Kalau masuk di 8 golongan fakir atau miskin bisa ya Bu ya. Bolehkah kita menolak jika diberi alokasi zakat? Kalau ibu merasa kaya dan merasa saya nggak berhak dapat zakat, kok saya dikasih, ya nggak usah manfaatin. Kasih ke orang yang lebih butuh. Monggo Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, ada seorang tua mempunyai kaya lah, katakanlah ada rumah, ada sertifikat, tapi sertifikat itu dipinjam anak dan menantunya untuk bukan bank. Dan Domin tadi menjamin ya. Oke. Dijamin, yang pinjamkan anak sama menantu. Iya. Akhirnya Tapi sertifikat milik orang tua. Orang tua kan sebagai anak-anaknya. Iya. Domin tadi menjamin. Menjamin. Terus anaknya nggak bisa bayar utang. Akhirnya uang sertifikat itu kan disita bank. Oke. Apakah orang tua itu termasuk boleh? Tapi dia kaya. Jadi apa nih? Masuk di pembahasan ini. Karena itu utangnya orang lain. Dia termasuk boleh, tapi untuk lunasi utang itu. Nah itulah masalahnya di negeri kita juga ada yang bisa mengatasi boleh gitu. Boleh berikan ke orang tua itu. Bukan ke orang tua, ya untuk masalah utangnya. Menyelesaikan utangnya. Iya. Karena orang lain posisi jadi lobby penjamin. Iya, berarti untuk lunasi utangnya. Iya. Maka untuk lunasi utang itu nggak mesti kasih orang ya Bu. Saya misalnya tahu ini yang punya utang ini, ibu ini yang pinjamin. Sudah, Bu, saya lunasi utang ibu itu. Boleh, utangnya selesai. Ya, itulah makanya boleh ini. Negeri kita itu banyak besar-besar nih. Saya pernah dapati kasus ada orang yang punya zakat menutupi utangnya orang boleh itu, saya ketutup kayak gitu. Jadi kalau pakai miskin, berarti kembali. Tapi kalau boleh, masalahnya kayak gimana ada gitu ya? Gimana mau bantu? Awalnya kan setahun. Iya, tetapi tetap nggak bisa menutupi utangnya juga kan? Ya sebagian ya nggak masalah, sebagian kecil berarti ya. Terus ada lagi? Ayo. Wassalamualaikum. Belum mau. Jadi kalau udah kawin iyalah. Ya. Ya. Tunyamu masuk nisab kalau udah itu. Ya itu. Iya, itulah masalahnya di negeri kita ini, orang kayanya belum sadar-sadar biasa kan, orang miskinnya banyak, nggak tertutupi juga tadi itu kebutuhan orang miskin. Jadi bukan masalah ribu aja, tapi yang lainnya banyak yang belum ada. Jadi orang miskin nggak akan terbantu. Benar-benar jujur ya. Ya. Kalau saran saya lebih fokus ke sedikit orang, kemiskinannya cepat teratasi daripada banyak orang, tapi nggak kaya-kaya juga. Yang menerima dari pihak lain juga bisa jadi. Berarti ibu kasih seadanya saja, nanti kasih pihak lainnya juga nggak apa-apa. Berarti makin banyak, nggak masalah. Bagaimana jika ada orang yang kesulitan membayar zakat fitrah karena beras mahal, plus penghasilannya minim? Ya nggak usah bayar zakat. Hah? Tapi masalah zakat
fitrah itu nanti ada pembahasannya di sini. Fitrah itu kaitannya kan dengan makanan pokok. Siapa yang punya kelebihan makanan pokok pada malam Idul Fitri, maka dia kena kewajiban zakat. Maka dia tadi malam Idul Fitri punya kelebihan beras nggak? Kalau tidak punya kelebihan beras, tidak wajib bayar zakat. Namun kalau punya kelebihan beras, wajib bayar zakat fitrah. Ada lagi? Ini ada beberapa poin yang saya mau tambah sedikit lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan bapak saya udah meninggal, terus saya kan meninggal lagi, terus ibu saya meninggal, bapak sambung ini sama orang lain, kita bisa nggak? Bapak sambung berarti. Sekarang bapak sambung itu orang meninggal, dan istri bapak sambung. Istri bapak sambung ditanggungan sama anak mantunya enggak? Gak punya anak. Oleh anak-anak tadi anak sambung ya berarti. Ditanggung nggak? Hah? Bisa zakat untuk dia boleh. Nah itu silakan lihat di sini halaman 81. Saya bahas yang ini ya, yang penting-penting. Apakah zakat bisa tunaikan dengan kaimah? Maksudnya itu, ibu punya zakat, ini uang, ibu hitung zakatnya 5 juta. Oke, ibu keluarkan dengan kaimah. Kaimah itu berarti sesuatu yang senilai dengan harta zakat ibu. Seharusnya kan uang ibu keluarin uang ya, tapi ibu mewujudkan dengan barang lain. Sudah di 5 juta ini saya mau buat paket sembako masing-masing 100.000. Saya sudah wujudkan jadi beras, minyak dan seterusnya. Itu namanya keluarkan zakat dengan kaimah, dengan sesuatu yang senilai dengan itu. Oke, di sini penjelasannya banyak di sini. Ya, untuk zakat mal, lihat kesimpulannya di halaman 85. Pada asalnya zakat harus dibayarkan sesuai dengan jenis yang disebutkan dalam dalil. Jadi kambing keluarkan kambing, unta ada ketentuannya, sapi ada ketentuan sapi juga, gitu. Emas keluarin emas, gitu. Namun jika terpaksa atau karena ada kebutuhan dan pertimbangan maslahat, maka diperbolehkan membayarkan dengan nilainya. Demikian yang menjadi fatwa dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi berarti kesimpulannya masih boleh uang diwujudkan barang lain. Selama tadi ya pandang di situ ini terpaksa atau ada kebutuhan. Nah mungkin untuk memudahkan orang yang nanti diberi silakan. Nah namun untuk zakat fitrah di sini jawaban kedua untuk zakat fitrah. Apakah boleh keluarin zakat fitrah dengan timah? Berarti zakat fitrah dibayar dengan duit, Bu. Nah, kalau di sini saya lebih cenderung pada pendapat zakat fitrah tetap menggunakan makanan pokok. Walaupun pendapat yang lain ya masih boleh menggunakan beras karena asalnya dari pembahasan zakat mal tadi. Ya, kalau paling aman ya tetap dengan makanan pokok, artinya keluarin dengan beras atau mungkin datang ke masjid itu bayar dengan uang, minta supaya ditunaikan dengan beras. Terus sekarang halaman 95, mengeluarkan zakat lebih awal daripada waktunya. Ibu misalnya harusnya bayar zakat di bulan Ramadan, sudah rutin tiap tahun. Tapi ada kebutuhan keluarga yang ibu ingin bantu dan ibu punya zakat di situ. 1 bulan sebelum Ramadan dia minta. Maka ini pembahasannya boleh nggak dimajukan? Jawabannya dimajukan boleh. Lihat hadisnya di sini di halaman 95. Al-Abbas bertanya kepada Nabi SAW tentang bolehkah mendahulukan penunaian zakat sebelum mencapai haul. Rasulullah SAW pun lantas berikan keringanan dalam hal itu. Berarti tidak ada masalah memajukan zakat itu boleh. Yang tidak boleh apa Bu? Menunda. Nah, biasanya sini ibu-ibu itu tanya gini, Ustaz, saya punya kewajiban zakat, iya, ini sudah ada zakat saya ini. Tapi saya mau nyicil Ustaz. Ini 5 juta, saya tahu ini saudara saya miskin. Tapi kalau saya kasih sekarang ini Bu, kasih ke dia, bisa tuh nanti langsung tuh. Akhirnya bulan-bulan berikutnya mungkin dia nggak dapat manfaat dari harta saya lagi.
saya nyicil aja Ustaz, saya batasi tiap bulan saya kasih 500.000 untuk kebutuhan dia, bagaimana? Kalau menunda nggak boleh. Ingat ya kalimatnya tadi, yang menunda nggak boleh. Maka ibu bisa lakukan nyicilnya lebih awal. Jadi ibu perkirakan itu di bulan Ramadan biasanya keluarkan berapa zakat? Saya setiap Ramadan itu kira-kira 5 juta. Ya wes, 5 juta ibu majukan. Bayar lebih dulu, tapi hitungannya terakhir nanti di bulan Ramadan. Nanti kalau ternyata ada yang kurang karena ternyata bukan 5 juta zakat ibu tahun ini jadi 10 juta, tinggal tambah kekurangannya di bulan Ramadan. Pertama, cara memajukan. Cara yang kedua adalah ibu akad dengan dia, bilang ini 5 juta zakat untukmu, tapi saya nggak mau kasih karena kamu biasanya boros. Bilang aja langsung, tersinggung nggak masalah. Nah, kamu biasanya boros. Pada kamu sudah nanti bulan-bulan berikutnya hanya dari 5 juta, mohon maaf, saya nyicil ya, saya pegang. Ini saya pegang, berarti nyicil ke ibu. Tiap bulan ibu kasih ke dia 500, 500, 500, 500, 500. Dia bilang, oke, saya ridho, sudah kasih nyicil seperti itu tidak masalah. Ibu pegang uang tadi sebagai jaminan tiap bulan kasih lebih. Jelas ini bu? Oke, tadi memajukan boleh. Nah terus ada yang kaitkan zakat profesi itu kan majukan juga bisa. Loh, zakat profesi itu bukan masalah majukan loh. Zakat profesi itu ambil dari gaji terus main potong. Beda. Kalau memajukan ini itu dari simpanan yang ditunaikan per tahun. Kalau zakat profesi dari gaji ibu belum tersimpan. Ibaratnya ibu belum pegang gaji, sudah dipotong 2,5%. Nih, 2,5% dipotong terus serahkan ke ibu. Itu namanya harta belum kita miliki tapi sudah dipotong. Nah ini mengalami miliki kan zakat profesi dari sisi, oh kita belum punya kok, sudah dipotong-potong aja. Itu beda bu. Namun bagi yang sudah bayar zakat profesi karena sudah jadi regulasi bu, ikhlaskan saja. Nanti tugas ibu hitung lagi zakat dari simpanan. Jelas bu? Oke. Silakan jika ada yang bertanya lagi. Ya, monggo. Pertanyaan pertama tentang ukuran kebutuhan seseorang. Yang kedua, kebutuhan orang yang kita punya zakat. Terus yang kedua, saya punya istilahnya yang sering disuruh itu petani itu kan nggak bisa dihitung penghasilannya per bulan. Kadang pertaniannya gagal, kadang berhasil, nggak menentu gitu. Apakah itu masuk ke dalam kategori miskin kayak gitu? Oke. Kemudian yang itu miskin. Dia bisa penuhi kebutuhan dia enggak? Ya kadang ada hutang, kadang. Nah itu bisa masukin dalam golongan penerima zakat. Oh gitu. Masuk sini. Baik. Yang tadi pertama? Yang pertama mengukur kebutuhan seseorang itu. Misalnya tadi yang fakir, yang orang fakir anaknya 3, kemudian anaknya 5, kayak gitu seperti apa kira-kira mengukur ininya standarisasinya gitu. Iya, ibu mau kasih ke berapa orang gitu? Iya, gitu. Misalnya ada uang 10 juta gitu kan ya. Oh ini berapa? Iya. Istilah ibu aja. Oh iya. Dipandang, oh ini nanti 1 juta. Oh iya. Oh yang itu 500.000. Oh yang ini 100.000 aja. Terserah ibu. Ya. Terus yang ketiga Ustaz, misalnya kita itu punya kerabat gitu, tapi yang masih banyak perbuatan-perbuatan yang sia-sianya tapi miskin gitu. Kemudian daripada dikasihkan uang, Biasanya itu miskin tapi malah sholat gitu ya. malah sholat udah gitu, merokok Ya. ada gitu, Ya. masih yang macam-macam kayak gitu. Nah itu tadi udah ada solusinya, bisa disalurkan beras supaya dimakan sama anak istrinya kayak gitu. Selama pandang itu mereka butuhkan, nggak masalah. Oh ya, karena kehidupan hari-harinya itu. Ya, boleh. Ibu. Ada lagi? Bu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya saya membayar zakat itu misalnya begini Ustaz, ada teman yang saya
kemudian saya bayarkan zakat, saya niat bayar zakat tanpa bilang ke beliaunya, langsung ke sekolah. Langsung ke sekolah? Iya. Boleh. Terima kasih. Itu mungkin dari masalah daripada kasih uang ke dia kadang. Kadang kasih uang ke dia, malah dia gunakan untuk hal yang nggak penting-penting. Dia nggak sadar kalau kebutuhan SMP tadi harus dibayar. Kalau ibu pandang masalah, kalau sudah saya bayarkan itu aja dari dana zakat ibu, boleh. Dia entah masuk fakir miskin tadi, kalau punya utang banyak, boleh malah. Kalau dia utang sana sini, boleh. Bisa seperti itu. Boleh. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat perhiasan itu bagaimana gitu ya? Kalau misalnya perhiasan itu bukan kita beli, tapi hanya pemberian dari orang tua. Dan itu sudah tidak berbentuk. Artinya misalnya ada arting tinggal sebelah. Tapi kalau dijumlahkan semuanya itu masuk ke nisab. Sementara itu karena ini pemberian itu kita sampai lupa bahwa kita punya itu. Jadi dari mungkin awal sampai sekarang belum pernah terlihat lagi, tapi itu masuk nisab dan tidak pernah ada perhiasan yang kita pakai. Nah, untuk menghitungnya gimana, terus untuk menyalurkannya itu bisakah dituangkan? Terima kasih. Baik, nanti zakat perhiasan, buahnya atau yang lainnya bisa lihat di halaman 32. Itu dalil-dalilnya. Jumhur ulama atau mayoritas ulama itu menyatakan kalau perhiasan emas itu dipakai pribadi tidak ada zakat. Tapi kalau kami sendiri lebih cenderung pada pendapat hati-hatinya tetap dibayarkan. Hati-hatinya tetap dibayarkan. Dalilnya diantaranya ini. Halaman 32, saya bacakan dalilnya. Ada seorang wanita datang kepada Rasul. Dia bawa anak wanitanya yang di tangannya itu ada 2 gelang besar. 2 gelang besar ini terbuat dari emas. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, ini gelang ini, kamu sudah keluarkan zakatnya belum? Karena dianggap oleh Rasul ini banyak ini. Sudah keluarkan zakatnya belum? Dia lantas menjawab, belum. Belum wahai Rasulullah. Terus Rasulullah SAW lantas bersabda, apakah engkau senang kalau nantinya Allah pada hari kiamat akan memakaikanmu dengan 2 gelang dari api neraka? Karena tadi kan gelang dia pakai, nanti di hari kiamat diganti 2 gelang dari api neraka. Wanita itu pun lepas tadi gelangnya itu, langsung serahkan kepada Rasulullah. Lalu dia berkata, ini kalung ini, gelang ini, ya, keduanya untuk Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Nah, ini diantara dalil yang para ulama katakan bahwasanya emas walaupun pakai pribadi untuk perhiasan tetap dikenakan zakat. Nah, di sini nanti perlu ditinjau dulu. Emas tadi itu memang masih punya nilai atau tidak? Ya, artinya kalau dijual masih berharga, berarti tinggal nanti dilihat nilainya. Standarnya kalau nisab emas itu berapa kemarin Bu? 85 gram. Berarti sama dengan berapa juta? 85 juta. Lihat nanti perhiasan ini nilainya sudah sama dengan 85 juta ke atas atau belum. Kalau sudah, berarti kena nisab emas. Tinggal dikalikan nilainya saja, tanpa ambil emasnya. Gak apa-apa, dikalikan 2,5%. Kalau ada tuh emasnya, tiap tahun nggak berubah tuh gramnya, kena tiap tahun. Kalimat saya kan selalu saya bilang, siapa suruh simpan gitu. Karena simpannya. Jadi kan ada 2 pilihan ya. Misalnya, ibu punya emas 200 gram. 200 gram, kan zakatnya bisa ibu ambil 2,5% dari 200 sudah berapa? 5 gram ya, 5 gram. Ibu ambil 5 gram. Berkurang kan? Tahun depan 2,5% dari yang berkurang lagi, itu lagi. Terus berkurang terus. Karena dikurangi untuk bayar zakat dulu sampai pada titik 85 ke bawah baru zakatnya selesai, nggak ada. Atau tadi emasnya tetap 200 gram, ibu nggak mau emasnya kurang, ibu bayar senilai dengan 2,5% dari emas tadi. Nah, berarti kan emasnya ada terus tiap tahun kan 200 gram terus, berarti tiap tahun 2,5% dari 200 gram tadi dikali dengan harganya. Itulah resiko simpan emas.
Jelas ya? Ada lagi? Gini. Selalu ada ketinggalan, ada fenomena di mana orang tuanya itu miskin, tapi anaknya itu kaya-kaya, tapi orang tuanya itu di tempat rumahnya nggak layak kehidupannya. Anak-anak nanggung nafkah orang tuanya. Berarti itu tidak masuk ke dalam golongan miskin ya? Ngapain mau kasih zakat, Bu? Zakat cuma mikir 1 tahun sekali. Masa dengan orang tua cuma mikir 1 tahun sekali, Bu? Ya, maksudnya itu orang tua yang kasusnya seperti itu tidak wajib menanggung zakat gitu loh. Apakah dia tidak wajib menerima zakat? Nah, sekarang anak-anaknya nanggung rutin nggak? Motor sepertinya Tidak sama sekali. Ya mungkin ada, tapi ngomong ke arah keadaannya itu. Berarti keadaannya itu tidak ditanggung anak-anaknya kan, Bu? Tapi ini saya kalau anak-anak yang kayak semua itu anak-anak yang gimana ya? Itu banyak kejadiannya itu. Mungkin bukan bapaknya itu di masyarakat masuk dalam keadaan. Iya, kalau nggak diperhatikan dengan anak-anaknya yang kayak tadi, kan harusnya dia kan, Bu? Iya. Dan juga boleh bayar pakai zakat, mereka nggak boleh. Harus kasih nafkah. Nah, berarti kalau ini nggak ada sama sekali, anak-anaknya nggak nanggung, kehidupannya kurang juga, ya berarti masyarakat yang punya zakat kasih ke dia. Oh, berarti dia masuk fakir miskin. Sama itu kehidupannya miskin, padahal dia itu punya misalnya aset-aset yang banyak gitu. Itu masuk dalam yang dikasih tidak? Ya nggak usah kalau gitu. Oh gitu. Ya, masih hidup sehat-sehat aja dong. Ada. Nggak usah. Oh gitu. Satu lagi. Nah, yuk. Ya, ini zakat selesai hari ini. Besok nggak usah tanya zakat lagi. Cuma bayar aja. Oke. Ya, kita satu semuanya. Pakai nilai aja. Mas Antam ini nilainya berapa rupiah, Mas perhiasan ini berapa rupiah, Mas katakan ini berapa rupiah, jadikan satu sama-sama Mas. Iya, sesuai dengan harganya. Dinilai masing-masing. Yang Mas A ini nilainya berapa, Mas B nilainya berapa, Mas C nilainya berapa, jadikan satu. Oke? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau rupiah itu misalnya tahun 12 juta, kan nggak cukup ya? Kebutuhannya tahun 12 juta. Iya, dia punya penghasilannya 12 juta setahun, berarti sebulan 1 juta. Sebulan 1 juta saja. Padahal kebutuhan itu saya kira-kira aja itu kayaknya untuk keluarga kebutuhan. Nah, berarti saya Masih 3 juta aja nggak apa-apa. Oh, jadi 1 bulannya ya, bukan untuk tahunnya ya? Sebenarnya hitungnya per tahun. Jadi satu tadi 12 juta kebutuhan dia itu kasih 12 juta langsung untuk untuk 1 tahun kamu. Jadi selama 1 tahun dia tercukupi. Gitu. Saya dapat cerita ini kalau di Saudi itu, Bu, beberapa pegawai pekerja Indonesia di sana, TKI itu, walaupun dia kerja di dealer besar, ya, kayak Honda macam-macam gitu ya, Toyota gitu. Tapi mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka untuk 1 tahun itu kurang, untuk kontrak kurang, untuk biaya hidup keluarganya itu kurang. Nah, biasanya bosnya itu punya kewajiban zakat. Dia datai setiap pegawai itu kekurangan dia untuk 1 tahun berapa, kontraknya berapa, kehidupan kamu butuh berapa dalam setahun. Nah, dari pihak kantor ini, bosnya ini yang punya kewajiban zakat, dia tutupi kekurangan tadi dengan zakatnya untuk 1 tahun. Nah, makanya dari cerita ini, Bu, datanglah pekerja-pekerja lain selain Indonesia, terutama dari Filipina. Filipina itu terkenal non muslim. Filipina ini kan kayak gini, saya kalau bukan muslim gak akan dapat kayak gitu. Saya nggak muslim itu nggak akan dapat zakat dari majikan saya, dari bos saya. Maka mereka langsung pemikirannya, saya masuk Islam saja deh. Ya, masuk Islam saya akan dapat zakat dengan
untuk memenuhi kebutuhan saya tadi selama saya di situ. Maka itulah di antara sebab orang-orang Saudi itu memasukkan Islam orang-orang Filipina, kayak gitu. Maka hampir tiap hari waktu saya kuliah itu orang Filipina masuk Islam, saya sampai bosan masuk masjid, ini syahadat lagi, ini syahadat lagi, syahadat lagi. Karena mereka pilih, mending saya masuk Islam, saya dapat kemuliaan Tuhan. Karena orang Saudi sultan-sultan semua, langsung kebutuhan 1 tahun dipenuhi. Kebutuhan berapa? 20.000 rial, kasih 20.000 lah. Orang muslim dikasih, dia kan orang muslim gak dikasih. Jadi pada kayak gitu terus ada, sudah deh masuk Islam saja. Sudah masuk Islam, muslim haji, pas musim haji bu, dihajikan gratis. Mereka itu kalau satu kali haji bisa 10 bis besar. Orang-orang Filipina itu. Maka cerita belakang orang-orang Filipina itu banyak masuk Islam dari Saudi, kerja-kerja di sana. Ada lagi? Satu terakhir, cukup? Ada? Cukup ya? Gak ada ibu ya? Nah selesai. Jadi bahasan zakat saya nggak bahas lagi. Selesai. Pekan depan membahas apa? Pekan depan nanti Selasa depan tentang adab. Ya. Belum mudik kan? Belum. Ini membahas apa? Oh, katanya mau bahas buku takdir. Takdir Allah ketika mudik gitu ya. Takdir Allah ketika mudik. Ini sebuah takdir kan menyambung dengan takdir Allah. Dan di buku ini takdir Allah selalu baik. Ini buku ini sudah revisi dari waktu daurah yang di Ambarumah, jadi beda karena saya update beberapa bab di sini yang belum ada di saat daurah. Jadi ada sekitar 4 bab atau lebih itu saya perbaiki. Ditambahnya kemarin saya ada kekurangan-kekurangan. Baik, nanti pekan depan kita bahas itu takdir Allah ketika mudik. Gitu. Semoga takdirnya baik-baik saja. Baik, demikian semoga manfaat. Allah berkahi rezeki kita dan Allah beri taufik pada kita untuk terus beramal soleh dengan baik di bulan Ramadan dan amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Alhamdulillah setelah kajian kita pada pagi hari ini, semoga ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang diridhai oleh Allah. Dan kami ucapkan jazakallahu khair kepada Ustaz. Semoga Allah senantiasa memberkati